خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Masalah jahiliyah ke-24. Masalah jahiliyah ke-24. Kafir kepada kebenaran yang ada di pihak selain mereka. Sesungguhnya ketika mereka berpecah belah dan masing-masing kelompok tidak mau menerima kebenaran kecuali yang dikatakan atau dianut oleh kelompok mereka, lalu mereka kafir kepada kebenaran yang ada pada pihak lain. Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalat ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yasluna alkitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak punya suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Al-Baqarah ayat 113. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah di antara perkara-perkara jahiliyah. Inilah yang banyak dilakukan oleh banyak orang-orang dewasa ini, di mana seseorang di antara mereka tidak meyakini kebenaran kecuali yang ada padanya. Terlebih para pengikut mazhab-mazhab yang mana masing-masing. Gimana bacanya? Mazhab-mazhab. Oh gitu. Bacaan baru itu. Mazhab. Terlebih para pengikut madhab-madhab yang mana masing-masing madhab melihat bahwa agama yang benar ada di pihaknya dan tidak ada pada selainnya. Kita jelaskan dulu sini, klik sedikit. Lihat di sini perseteruan antara Yahudi dan Nasrani, mereka berseteru juga. Yahudi berkata, laisan nasara ala syai', laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani enggak punya apa-apa, enggak punya pegangan, enggak punya hujah. Orang Nasrani berkata, laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi enggak punya pegangan. Padahal mereka apa? Wa hum yatlunal kitab. Sama-sama membaca kitab, sama-sama punya kitab. Tapi saling mengklaim satu sama lain. Mengklaim masing-masing. Nah, di sini lihat yatlunal kitab yaitu tilawah. Coba di sini tilawah. Allah Ta'ala sebutkan wahum yatlunul kitab sebagai pengejekan dan penyindiran untuk mereka. Lalu kemudian Allah Ta'ala nisbatkan kejahilan kepada mereka. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Itu orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui. Maksudnya apa? Mereka baca. Mereka baca kitab tapi mereka enggak tahu. Maksudnya mereka baca tapi mereka enggak mengilmui. Maka inilah kita misalnya kalau kita baca Al-Quran sering, tapi kita nggak ada interest, ketertarikan untuk mengetahui Al-Quran, makna-makna dari ayat, takutnya seperti mereka tercela juga. Nggak ada usaha, nggak ada interest, nggak ada keinginan untuk mengetahui makna-maknanya. Itu ibarat mereka. Makanya Allah Ta'ala nafikan di sini, Allah Ta'ala tiadakan qalal ladzina la ya'lamun. Orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka itu, yaitu yang mereka baca kitab tapi mereka enggak tahu. Itu tafsiran pertama. Atau tafsiran kedua, alladzina la ya'lamuna, ini adalah orang-orang musyrikin yang memang tidak punya kitab. Dua pihak ini, baik ahlul kitab atau musyrikin, sama-sama tercela. Kenapa? Orang musyrikin mereka enggak punya kitab, enggak tahu apa-apa, tapi mereka semangat beribadah kesyirikan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau lebih khususnya orang Yahudi, ya, mereka punya kitab, mereka membacanya, tapi mereka tidak mengamalkannya, dan itu ibarat sama saja seperti orang yang nggak punya pengetahuan. Ya, gitu. Wallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah. Dan Allah Ta'ala akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang perselisihan itu. Jadi Yahudi dan Nasrani saling berselisih. Juga orang-orang musyrikin.
juga orang-orang Islam. Ketika terjadi di sini sekarang perselisihan di mana-mana, ya kan? Terus semua kelompok mengklaim dirinya atau kelompoknya yang sahih saja. Kemudian kepada kebenarannya di kelompok lain enggak bakal disebut benar sama sekali. Yang benar hanya di kelompoknya sendiri. Maksudnya ketika orang dari kelompok lain mengatakan suatu kebenaran, mereka enggak bakal mengamininya. Maka biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi itu semua. Kadang kita dizalimi, kadang kita dianggap salah padahal yang kita temukan itu benar sebenarnya dengan dalilnya, tetap disalahkan. Maka biarkanlah Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat At-Tin, apa firman-Nya? Laisallahu biahkamil apa? Alaisallahu, yaitu yang paling sebaik-baik yang menghakimi yang nanti di akhirat nanti. Juga ini ya tentang ta'assub jadinya. Kalau misalnya kita menutup penerimaan kebenaran dari siapapun, yang penting bukan golongan kita tutup kebenaran dari mereka, maka ini namanya ta'assub. Ta'assub itu fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik mazhab. Nauzubillah. Kemudian Allah mencela. Jadi ta'assub termasuk sikap jahiliyah. Allah Ta'ala mencela sikap jahiliyah seperti dengan firman-Nya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Surat Al-Mu'minun 53 dan Ar-Rum ayat 32. Dalam sebait syair terdapat sebuah perumpamaan, kullu yadda'i waslam bilail. Laila. Kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengklaim punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui seorang pun dari mereka. Tolok ukur yang benar adalah melihat kepada dalil, maka apa saja yang didasari oleh dalil, maka itulah yang hak, yang seyogyanya diterima. Sedangkan apa-apa yang tidak memiliki bukti dan tidak memiliki hujah, maka harus dibuang ke belakang punggung. Dan setiap orang dapat diambil perkataannya atau ditolak, kecuali orang yang Allah pilih untuk mengemban risalahnya. Baik, syukuran. Jadi tiap-tiap golongan Allah Subhanahu wa taala merasa bangga dengan apa yang ada pada di sisi mereka. Tapi kalau misalnya golongan tersebut memiliki dalil, maka enggak masalah dengan bangga dengan adanya dalil itu. Dalam sebuah syair ada perumpamaan, kullun yad'i waslan bilaila. Setiap orang mengklaim punya hubungan dengan Laila. Padahal waktu itu Laila enggak punya nomor handphone, bukan? Padahal Laila tidak mengakui seorang pun dari mereka. Ini misal semua mengklaim Islam, Muslim, tapi Islam sendiri tidak mengakui amalan-amalan mereka. Dan barometer yang sahih adalah dengan an-nazar ila dalil, melihat kepada dalil, lihat dalilnya. Dan kadang-kadang bersifat ijtihadi dalam memahami dalil ketika itu sudah bersifat ijtihadi. Dan masing-masing insyaallah punya kaidah-kaidah yang benar dengan keilmuan yang benar, maka itu harus bersikap insaf dan lapang dada dalam melihat perbedaan itu. Ya, harus punya bukti masing-masing. Kemudian kalimat, dan setiap orang dapat diambil perkataannya atau ditolak kecuali orang yang Allah pilih untuk mengambil risalahnya, kecuali Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Semuanya bisa ditolak, bisa diterima perkataannya kecuali sahib hadzal qabr, yaitu pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalimat ini kadang-kadang untuk pembenaran juga. Ya. Untuk pembenaran. Jadi ketika misalnya kita memakai kalimat ini untuk mematahkan argumentasi lawan kita, antum sama siapa? Kata siapa? Kata Ustadz Ana. Misalnya Ana diskusi atau debat sama Mister antum berpendapat beda sama Ana. Antum kata siapa? Kata Ustadz Ana begini-begini. Oh, nggak bisa. Setiap orang perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Dan yang gini insyaallah nggak sesuai dengan dalil. Kemudian di kesempatan lain ada debat sama Kang Heri. Terus habis itu Kang Heri bertanya, loh, antum kok berpendapat begitu? Perdebatan lain.
Itu karena menurut fulan, syekh fulan gitu. Gini-gini, ana ngomong kayak gitu juga. Kemudian ana memaksakan pendapat itu ke antum. Dan antum punya syekh lain gitu. Ini maksudnya ngerti enggak? Jadi standar ganda gitu. Jadi ketika ana ingin mematahkan antum, ana menggunakan kalimat itu. Oh, enggak apa-apa ana tolak kayak gini. Tapi untuk antum, ana lazimkan antum harus gini. Tapi dia enggak terima karena punya syekh masing-masing, gitu kan. Ana memaksakan. Jadi untuk fulan, ana mematahkan ini dengan kalimat setiap perkataan dan perbuatan manusia boleh diterima, boleh ditolak kecuali milik Rasul, kecuali Rasulullah SAW. Begitu. Paham enggak di sini maksudnya? Ada yang belum paham di sini? Coba ceritain. Antum debat mana? Ya kan? Kemudian masing-masing punya pegangan, maksudnya mengikuti kata ulama gitu, Syekh. Ya. Tapi ana enggak mau disalahin. Ana enggak mau disalahin. Padahal ana pegangannya Syekh bukan dalil, maksudnya kata Ustaz fulan. Padahal tidak masalah antum kata Ustaz fulan, ana kata Ustaz fulan, sama-sama kata Ustaz fulan gitu loh. Harusnya tadi juga ana melakukan hal yang sama sebagaimana yang ana lakukan kepada Mister ini. Semua perkataan boleh diterima, boleh ditolak. Jadi antum boleh enggak nerima ana, boleh juga nerima ana gitu. Ya ini jangan sampai perkataan ini jadi standar ganda ya. Ketika kita ingin mematahkan hujah orang yang berpegang pada kiai atau ustadz tertentu, kita menggunakan kalimat ini. Giliran kita yang berpegang sama ustadz atau kiai tertentu atau syekh tertentu, kita enggak membolehkan dengan hal seperti ini. Jadi emang intinya kita harus pinter gitu. Kalau mau ngomong banyak harus pinter gitu. Karena sebagian dari orang kaum muslimin ngaji itu jarang-jarang, tapi bicara agama Masya Allah. Pas giliran di debat, ya orang-orang di hardik, kalian nggak ikut dengan ini, nggak menyeleweng dari Alkitab dan As-Sunnah dan seterusnya. Masya Allah. Ini sebagian dari anak-anak ngaji seperti ini ya. Jadi harus pinter kalau misalnya mau banyak bicara. Wallahul musta'an. Jadi itu masalah jahiliyah ke 24.